Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para pemirsa Rini Fardia, di sore hari ini menjelang maghrib, marilah sejenak kita menundukkan kepala, karena telah pulang seorang yang Allah cintai, insya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atas wafatnya Syekh Ali Saleh Muhammad Ali Jaber bin Fulan, semoga Allah merahmati dan meninggikan derajat beliau, amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada hari ini, hari Kamis, saya membuat konten atau playlist di channel YouTube saya, yaitu Spiritualis. Kita akan share dan berbagi masalah keagamaan dan sesuatu yang berhubungan dengan batiniah dan rohaniah sebagai siraman rohani untuk kita semua, ya. Mari kita sama-sama berdakwah dan mempelajari Islam. Untuk konten pertama, saya akan mengungkapkan aspek-aspek dari sosok ulama besar yang berpengaruh di Timur Tengah, Nusantara dan juga Barat, serta dia adalah sufi kaliber dunia, yaitu Imam Al-Ghazali. Karena belum banyak diungkap, ya, saya lihat di video YouTube belum banyak yang mengungkap tentang sufi Imam Al-Ghazali ini. Oleh karena itu saya mencoba di konten saya yang baru ini, di playlist saya yang baru ini, saya akan mengungkapkan karomah atau cerita-cerita ajaib, ya, dari Imam Al-Ghazali. Karena jangankan umat Islam, ilmuwan Barat juga telah mengakui kesufian dan kewalian dari Imam Al-Ghazali. Akan tetapi kisah-kisah yang dialami oleh Imam Al-Ghazali selama hidupnya sebagai tanda-tanda kewaliannya belum digali dan belum disajikan. Oleh karena itu masih menjadi misteri dan membuat banyak pertanyaan dan penasaran. Oleh karena itu saya akan di masa pandemi ini, ya, untuk mengisi kekosongan waktu, saya akan mengungkapkan kisah-kisah ajaib karomah sebagai tanda kewalian sang sufi besar Imam Al-Ghazali. Saya juga akan mengajak para pemirsa Rini Fardia untuk mempelajari tauhid atau teologi dan tasawuf Imam Al-Ghazali dengan melalui kajian kitab-kitab beliau, ya. Oleh karena itu nanti kita akan pelajari doa-doa, zikir-zikir dan hizib Imam Al-Ghazali yang dapat kita amalkan bersama. Oke, pada konten kita yang pertama ini, pertemuan kita pertama, saya akan menceritakan kepada pemirsa Rini Fardia
tentang perjalanan hidup Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali memiliki nama asli Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Susi, dan diberi nama julukan atau kunyah Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau lahir pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi dan wafat pada tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi dalam usianya yang ke-55 tahun. Susi merupakan tanah kelahiran beliau ya, yang pada saat itu termasuk kota di wilayah Khorasan, sebuah daerah yang masih dalam kekuasaan Baghdad, yaitu ibu kota Irak, dan berdekatan dengan kota Naisabur. Di dunia barat, Imam Al-Ghazali dikenal dengan sebutan Al-Ghazal. Para sejarawan berbeda pendapat ya terkait dengan asal kata Al-Ghazali. Menurut sebagian sejarawan berpendapat bahwa Al-Ghazali diambil dari nama sebuah desa atau daerah yang ada di Tus, tempat kelahiran beliau. Sedangkan sebagian sejarawan yang lain berpendapat bahwa Al-Ghazali diambil dari kata menenun atau memintal bulu wol sebagai skill dan keahlian yang dimiliki oleh ayah dan kakeknya. Saat ini Suci secara geografi masuk ke dalam wilayah Mashhad, Iran. Kuburannya sampai saat ini masih terjaga dan dijadikan oleh pemerintah Iran sebagai cagar budaya. Banyak umat Islam Sunni dari berbagai mancanegara yang melakukan ziarah ke makam Imam Al-Ghazali sehingga makamnya selalu ramai dikunjungi oleh para peziarah. Dalam sejarahnya, wilayah Susi jatuh ke tangan umat Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Khalifah ketiga. Di Suci, Harun al-Rasyid yang berasal dari raja dinasti Abbasiyah dan Ali bin Musa al-Ridho dimakamkan. Di Suci pula banyak ulama besar dan masyhur tak terhitung jumlahnya terlahir. Di antaranya Master Sufi Abu Hasan Ali Al-Hujwiri, Nasiruddin Al-Suci, salah seorang filsuf besar Islam ya. Penyair epik terkenal Firdausi. Pasti para pemirsa Rini Fardia pernah mendengar Firdausi ya. Ini salah satu syair beliau terkenal. Serta sarjana dan negarawan ternama Nizam Al-Mulk, seorang sahabat karib Imam Al-Ghazali yang kelak menjadi raja ya. Suci merupakan salah satu pusat kegiatan belajar dan pengetahuan Islam pada waktu itu, sehingga di Suci banyak sekali artefak-artefak dan hasanah peninggalan peradaban Islam yang agung. Suci juga boleh dibilang sebagai kota kosmopolitan yang penduduknya majemuk atau plural. Sebagian penduduknya banyak yang beragama Kristen, dan umat muslim pun bukan hanya dari kalangan Sunni tapi juga banyak dari golongan Syiah. Sehingga di Suci polemik dan perdebatan seputar wacana keagamaan cukup semarak dan membahana. Imam Al-Ghazali ini terlahir dari ayahanda yang soleh dan ibunda yang solehah. Ayahanda Imam Al-Ghazali bernama Muhammad adalah laki-laki soleh, taat beribadah, yang senantiasa bersahaja, menjaga hati dan anggota tubuhnya dari kemaksiatan, yang berprofesi sebagai penenun kain wol dan produk tenunannya ia dagangkan di toko sederhana miliknya yang berada di kota Suci. Meski sedang sibuk-sibuknya berdagang, ketika azan dikumandangkan, Muhammad langsung meninggalkan pekerjaannya dan bergegas menuju masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Sepulangnya dari toko, sang ayahanda senantiasa meluangkan waktunya untuk mengikuti pengajian yang diadakan oleh para ulama ahli fikih, tasawuf, dan disiplin ilmu keislaman yang lainnya, dan mendengarkan secara takzim dan khusyuk, serta berusaha mengamati dan mengamalkan atau meneladani perilaku para ulama. Sang ayahanda juga selalu menyisihkan sebagian rizkinya untuk disedekahkan kepada para ulama, sehingga sang ayahanda Imam Al-Ghazali
mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas. Ketika mendengarkan pengajian para ulama, ia selalu meneteskan air mata dan mengibahkan, saya ingin sekali mempunyai anak seperti para ulama itu. Ayahanda pun tak lupa berdoa memohon kepada Allah di setiap sholat dan zikirnya agar dianugerahi seorang putra dari tulang rusuknya yang mencintai dan rajin belajar di majelis para ulama, sehingga nantinya dapat menjadi penerus para ulama dalam mengajarkan berbagai ilmu agama kepada umat manusia, serta sebagai penunjuk jalan terbaik dunia dan akhirat. Doa ayahanda didengar dan dikabulkan oleh Allah dengan memberinya karunia 2 putra yang soleh dan kelak menjadi ulama besar, yang bernama Abu Hamid Al-Ghazali dan adiknya yang bernama Abu Al-Fatah Ahmad Al-Ghazali yang dijuluki Najmu ad-Din, yaitu sang bintang agama. Adiknya itu adalah seorang ulama ahli fikih, sufi yang memiliki banyak karomah, menguasai ilmu sastra atau adab, dan pandai berpidato. Ketika Imam Al-Ghazali bulat memilih jalan hidup zuhud dan estetis sehingga selama 10 tahun lebih menjadi darwis kelana, adiknya Abu Al-Fatih menggantikan tugas kakaknya sebagai tenaga pengajar di madrasah Nizamiyah karena Imam Al-Ghazali tidak mengajar lagi. Dan adiknya berhasil meringkas kitab Ihya Ulumuddin dalam sebuah kitab yang ditulisnya yang berjudul Lubab Al-Ihya. Dan selain itu pula adiknya juga berhasil menulis kitab Al-Zahirah fi ilmi al-Bashirah. Kalau Imam Al-Ghazali wafat pada tahun 505 Hijriah, sedangkan adiknya wafat pada tahun 520 Hijriah. 15 tahun sesudahnya di wilayah Qazwaini pada saat ia melakukan uzlah atau pengasingan diri. Imam Al-Ghazali yatim sejak kecil. Tidak disebutkan secara pasti dalam sejarah pada usia berapa ketika ayahandanya wafat. Tapi yang jelas pada saat itu ia jauh belum memasuki usia balik alias sebelum usia 15 tahun ya. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, ayahanda berwasiat dan menitipkan kedua putranya yaitu Imam Al-Ghazali dan adik kandungnya Ahmad kepada para sahabatnya yang notabene seorang ulama sufi yang sehari-harinya dihiasi dengan akhlak yang indah dan mengajarkan ilmu agama kepada umat. Ia berujar kepada sahabatnya, sungguh saya dalam keprihatinan yang teramat dalam, yaitu belum tercapainya cita-citaku agar saya bisa belajar menulis. Dan saya berharap cita-citaku yang tidak kesampaian itu bisa dicapai oleh kedua anakku ini. Karena itu saya mohon Anda bisa menjaga, mendidik dan mengajarinya agar kelak kedua anakku ini bisa berguna bagi umat. Wasiat tersebut dilaksanakan dengan baik. Sang sufi menjaga, mendidik dan mengajari Imam Al-Ghazali dan adiknya Ahmad. Keduanya diajari cara menulis dan diberi pelajaran ilmu sastra Arab dan Persia, serta memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sampai semua harta benda peninggalan ayahandanya yang tidak begitu banyak habis untuk membiayai pendidikan mereka berdua. Setelah harta benda ayahandanya habis, sang sufi berbicara kepada Imam Al-Ghazali dan Ahmad yang masih kecil, menjelaskan bahwa harta benda ayahnya sudah habis untuk biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari mereka berdua. Dan sang sufi sendiri mengatakan bahwa dirinya tidak dapat mencari jalan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup dan belajar keduanya kecuali makan pagi dan pakaian untuk belajar di madrasah tersebut. Sedangkan untuk makan siang dan sore serta kebutuhan yang lain tidak bisa dipenuhinya lagi. Sang sufi berkata kepada Imam Al-Ghazali dan Ahmad yang masih kecil, ketahuilah wahai anakku, sesungguhnya saya telah membelanjakan untuk kebutuhan kalian berdua semua harta milik kalian yang telah ditinggalkan dan diamanatkan oleh ayahanda kalian kepada saya. Sedangkan saya adalah seorang laki-laki yang tidak bekerja dan tidak memiliki pendapatan yang pasti. Sehingga mohon maaf harus saya katakan bahwa saya tidak memiliki harta yang cukup untuk menolong kalian berdua. Karena itu saya sarankan kalian berdua datang ke madrasah karena kalian berdua adalah pelajar dan kalian akan mendapatkan makanan untuk kehidupan kalian dalam menuntut ilmu. Imam Al-Ghazali dan Ahmad kecil mematuhi anjurannya. Imam Al-Ghazali sendiri menceritakan peristiwa menyedihkan dan pilu itu dalam sebuah kata-katanya yang pedih. Kami pernah mencari ilmu bukan karena Allah, melainkan karena kebutuhan perut. Kemudian setelah ilmu itu diraih, ilmu tersebut menolaknya, kecuali hanya karena Allah. Artinya bahwa Imam Al-Ghazali dan adiknya Ahmad
mencari ilmu sebagai media untuk mata pencarian, di mana mata pencarian itu akan dapat membantunya dalam mencari ilmu. Sebab kondisi yatim dan miskin sehingga mereka berdua dengan terpaksa mencari rizki demi untuk ketahanan hidup sekaligus demi mencari ilmu, dan pada akhirnya ilmu itulah yang mengantarkan mereka berdua mencapai puncak ilmu ma'rifat. Baiklah pemirsa channel Rini Fardiah, sampai di sini dulu karena insya Allah akan memasuki saat maghrib ya. Pada keesokan harinya insya Allah saya akan membawakan perjalanan Imam Al-Ghazali dalam menuntut ilmu, insya Allah. Baiklah, bila ada yang baik itu datangnya dari Allah, dan bila ada yang kurang itu datangnya dari diri saya semata. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.